Abad ke-21 ditandai oleh sebuah kampanye propaganda global yang dirancang dengan sangat brilian dan tanpa celah, yaitu Green Transition atau transisi hijau. Dari mimbar konferensi iklim internasional di Eropa hingga ruang rapat dewan direksi perusahaan teknologi di lembah Silikon, para elit global dan politisi terus-menerus menanamkan sebuah doktrin keselamatan baru. Mereka mendeklarasikan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan peradaban manusia dari kiamat pemanasan global adalah dengan meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih sepenuhnya kepada kendaraan listrik atau electric vehicles. Publik kelas menengah di seluruh dunia dicuci otaknya untuk mempercayai sebuah ilusi moral yang disebut eco-modernism atau ekomodernisme. Ini adalah sebuah narasi palsu yang menyatakan bahwa umat manusia bisa terus mempertahankan gaya hidup hiperkonsumtif tanpa merusak alam, asalkan mesin pembakaran internal diganti dengan baterai bertenaga tinggi dan knalpot berasap diganti dengan dinamo yang senyap. Saat seorang konsumen membeli mobil listrik seharga miliaran rupiah, mereka tidak hanya membeli sebuah alat transportasi, mereka membeli kedamaian batin. Mereka membeli perasaan superioritas moral bahwa mereka adalah pahlawan lingkungan yang tidak meninggalkan jejak karbon. Namun, di balik desain mobil yang aerodinamis, layar sentuh futuristik di dashboard, dan status bebas emisi yang disematkan oleh pemerintah, bersembunyi sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat purba dan brutal. Slogan mengenai energi bersih ini adalah sebuah kebohongan struktural terbesar di era modern. Energi tersebut tidak pernah benar-benar bersih. Ia hanya memindahkan lokasi polusi dan titik penderitaan jauh dari pandangan mata masyarakat negara maju, tepat menuju ke salah satu tempat paling gelap dan paling miskin di atas muka bumi. Mari kita membedah jantung dari revolusi hijau ini, lithium-ion battery atau baterai lithium-ion. Untuk membuat baterai mobil listrik yang mampu melaju ratusan kilometer tanpa meledak akibat panas yang ekstrim, insinyur teknologi sangat bergantung pada sebuah mineral logam transisi berwarna perak kebiruan yang sangat langka. Mineral itu bernama kobalt. Kobalt adalah elemen penstabil absolut. Tanpa mineral ini, baterai akan menjadi sangat tidak stabil secara termal, memiliki kepadatan energi yang rendah, dan berisiko memicu kebakaran yang tidak bisa dipadamkan dengan air biasa. Kobalt adalah darah yang mengalir di dalam nadi setiap mobil listrik, ponsel pintar, dan komputer jinjing yang digunakan oleh umat manusia hari ini. Hukum geologi dan kutub letak geografi menentukan sebuah realitas fatal. Lebih dari 70% cadangan kobalt dunia tidak berada di bawah tanah Amerika Serikat, Eropa, atau negara-negara dunia pertama yang paling keras mengkampanyekan revolusi hijau. Harta karun beracun ini terkubur di bawah tanah Republik Demokratik Kongo, sebuah negara di jantung benua Afrika yang telah dihancurkan oleh sejarah kolonialisme yang kejam, perang saudara selama puluhan tahun, dan korupsi institusional tingkat tinggi. Untuk mencuci tangan dari tanggung jawab moral, korporasi otomotif dan raksasa teknologi multinasional bersembunyi di balik sebuah istilah teknis yang sangat menyesatkan, artisanal mining atau penambangan tradisional. Dalam laporan keberlanjutan tahunan perusahaan atau sustainability report yang dicetak atas kertas daur ulang yang mahal, istilah ini terdengar sangat ramah, seolah-olah menggambarkan sekelompok kerajin lokal yang bekerja dengan metode warisan budaya. Kenyataannya di lapangan, istilah penambang tradisional adalah eufemisme steril untuk melegalkan praktik perbudakan modern. Di kawasan seperti Kolwezi di Provinsi Lualaba, ratusan ribu manusia, pria, wanita yang sedang mengandung, hingga puluhan ribu anak-anak berusia di bawah 10 tahun, dipaksa turun ke dalam lubang-lubang galian sempit sedalam belasan meter tanpa sedikit pun alat pelindung diri. Para penggali ini, yang secara lokal disebut kreuser, menghancurkan bebatuan hardus hanya menggunakan palu godam berkarat, linggis, atau bahkan memulung dengan tangan kosong di bawah terik matahari Afrika yang memanggang. Mereka bernafas dalam kepungan debu beracun yang tebal setiap detik. Partikel kobalt dan uranium yang terhirup secara konstan langsung menyerang sistem pernafasan, memicu penyakit paru-paru kronis, dan menyebabkan cacat bahir bawahan yang mengerikan bagi bayi-bayi di wilayah tersebut. Lorong-lorong tambang bawah tanah yang digali tanpa struktur penyangga teknik sipil ini rutin runtuh akibat hujan atau getaran, mengubur para pekerja hidup-hidup di dalam kegelapan. Tidak ada alat berat yang dikerahkan untuk menyelamatkan mereka. Tubuh-tubuh yang hancur itu dibiarkan membusuk menjadi bagian dari fondasi tanah tambang, sementara para pekerja lain dipaksa untuk terus menggali di terowongan sebelahnya.
Lebih brutal lagi, sistem ekonomi yang menjerat para penambang ini beroperasi murni berdasarkan hukum perbudakan utang dan eksploitasi absolut. Mereka mempertaruhkan nyawa selama 14 jam sehari bukan untuk mendapatkan gaji bulanan, melainkan dibayar kurang dari $2 atau hanya setara dengan Rp30.000 per hari berdasarkan berat karung batu yang berhasil mereka pikul ke permukaan. Batu-batu yang berlumuran keringat dan darah anak-anak Kongo ini kemudian dijual kepada para tengkulak lokal dengan harga yang sangat murah sebelum akhirnya berpindah tangan ke perusahaan-perusahaan peleburan gasang asing yang mendominasi rantai pasok. Pada titik inilah, asal-usul darah dari logam tersebut disamarkan secara struktural. Kobalt hasil eksploitasi perbudakan dicampur secara sengaja dengan kobalt dari nambang industri resmi, membuatnya mustahil untuk dilacak oleh auditor internasional manapun. Inilah paradoks paling menjijikkan dari narasi green energy atau energi hijau, transisi ekologis yang dibanggakan oleh negara-negara maju untuk menyelamatkan masa depan bumi, secara harfiah sedang dibangun di atas tumpukan mayat, penderitaan fisik, dan perampasan masa depan anak-anak di benua Afrika. Kita dihadapkan pada sistem eco-imperialism atau imperialisme ekologis gaya baru. Di era kolonial masa lalu, negara-negara Eropa mengirimkan kapal berang ke Afrika untuk merampas gading, karet, dan budak demi membangun revolusi industri pertama. Hari ini, di bawah panji penyelamatan iklim, kekuatan kapitalisme global melakukan hal yang persis sama. Mereka mengekstraksi sumber daya dengan cara yang paling barbar, membiarkan rakyat Kongo mati kelaparan dan keracunan di atas tanah mereka sendiri yang bernilai triliunan dolar, demi memastikan para elit di belahan bumi utara bisa mengendarai mobil listrik mewah mereka dengan hati nurani yang bersih dari emisi karbon. Rantai darah dari tambang-tambang mematikan di Republik Demokratis Kongo tidak mengalir secara langsung menuju pabrik-pabrik perakitan raksasa di Amerika Utara, Eropa Timur, atau Asia Timur. Jika prosesnya setransparan itu, korporasi teknologi dan otomotif multinasional akan hancur oleh tuntutan hukum pelanggaran hak asasi manusia berat di pengadilan internasional. Untuk menghindari jerat hukum dan melindungi citra publik mereka, kapitalisme global menciptakan sebuah mesin cuci raksasa yang sangat canggih. Proses ini dikenal dalam literatur ekonomi gelap sebagai supply chain laundering atau pencucian rantai pasok. Skema pencucian ini dimulai tepat di pinggir lubang-lubang galian sempit di Provinsi Lualaba dan Haut-Katanga. Setelah para pekerja anak dan buruh kasar mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggali bongkahan batu kobalt, mereka memikul karung-karung seberat puluhan kilogram tersebut menuju pasar-pasar terbuka yang dikuasai oleh para tengkulak. Pasar-pasar ini sering disebut sebagai maisons d'achat atau rumah pembelian. Di tempat inilah proses manipulasi pertama terjadi. Para tengkulak independen ini beroperasi tanpa pengawasan regulasi, tanpa catatan asal-usul barang, dan tanpa standar etika. Mereka membeli kobalt hasil keringat dan darah anak-anak Kongo dengan harga yang sangat menindas, menimbunnya, lalu menjual dan mencampurkannya secara langsung dengan kobalt yang dihasilkan oleh tambang-tambang industri skala besar. Tambang industri ini dikelola oleh korporasi asing yang secara resmi memiliki izin dan seringkali dijaga ketat oleh militer bayaran. Ketika batuan dari penambang tradisional yang tidak resmi dicampur aduk dengan batuan dari tambang industri resmi di dalam satu truk pengangkut yang sama, jejak darah tersebut seketika terhapus. Mustahil bagi siapapun, bahkan bagi seorang ahli metalurgi, untuk membedakan mana molekul kobalt yang digali oleh mesin bor hidrolik dan mana molekul kobalt yang digali oleh tangan kosong seorang anak berusia 8 tahun. Batu-batu yang sudah dicuci identitasnya ini kemudian dimuat ke dalam ribuan truk kontainer, melintasi perbatasan menuju pelabuhan-pelabuhan pesisir di Afrika Selatan atau Tanzania. Dari sana, kargo mematikan ini berlayar membelah samudra menuju fasilitas peleburan dan pemurnian raksasa yang mayoritas terpusat di kawasan industri Asia Timur. Di dalam tungku-tungku peleburan bersuhu ekstrim inilah, batuan mentah tersebut diekstraksi menjadi bahan kimia sulfat kobalt yang murni. Pada titik ini, status mineral tersebut telah sepenuhnya legal, steril secara administratif, dan siap untuk disuntikan ke dalam ekosistem manufaktur global.
Di ujung rantai pasok yang bersih dan wangi inilah, berdirilah raksasa-raksasa teknologi dari lembah silikon dan para pionir industri mobil listrik dunia. Ketika laporan investigasi dari jurnalis independen atau organisasi hak asasi manusia meledak di media massa, korporasi-korporasi bernilai triliunan dolar ini selalu mengeluarkan naskah bantahan yang seragam. Mereka berlindung di balik sebuah tameng hukum yang disebut plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal. Departemen Public Relations atau hubungan masyarakat mereka akan merilis pernyataan pers yang mengutuk keras pekerja anak, menegaskan bahwa mereka memiliki kebijakan toleransi nol terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berdalih bahwa mereka sama sekali tidak pernah membeli bahan baku langsung dari tambang-tambang ilegal di Kongo. Mereka mengklaim hanya membeli komponen baterai yang sudah jadi dari pemasok pihak ketiga yang memiliki sertifikasi resmi. Secara teknis hukum, mereka tidak berbohong. Namun secara realitas struktural, ini adalah kemunafikan paling keji yang pernah dipertontonkan di abad ini. Mereka secara sadar menutup mata terhadap fakta bahwa pemasok resmi mereka mendapatkan bahan baku dari hasil supply chain laundering tersebut. Untuk memperkuat ilusi moral ini di mata para investor global, korporasi menciptakan sebuah sistem penilaian yang disebut Environmental, Social, and Governance atau skor ESG. Di bursa saham Wall Street, memiliki skor ESG yang tinggi adalah sebuah keharusan agar saham perusahaan tersebut dilabeli sebagai instrumen investasi hijau dan etis. Demi mempertahankan skor palsu ini, raksasa teknologi menyewa firma auditor internasional kelas atas untuk melakukan inspeksi ke rantai pasok mereka. Namun sistem audit ini adalah teater korporat yang telah diatur naskahnya dari awal hingga akhir. Audit ini sama sekali tidak didesain untuk menemukan kebenaran. Audit ini murni dirancang untuk melindungi klien yang membayar mereka. Ketika para auditor berpakaian rapi dari Eropa atau Amerika datang ke Kongo dengan mobil SUV mewah, kedatangan mereka telah diumumkan berminggu-minggu sebelumnya. Merespons jadwal inspeksi tersebut, operator tambang lokal melakukan pembersihan kilat. Anak-anak yang biasanya bekerja di dalam lubang galian diusir paksa dan disembunyikan di desa-desa sekitar. Alat pelindung diri dan helm keselamatan kerja mendadak dibagikan kepada para buruh dewasa untuk dipakai sementara waktu. Dan spanduk-spanduk besar bertuliskan larangan pekerja anak tiba-tiba dipasang di pintu masuk kawasan tambang. Para auditor kemudian berjalan-jalan di sekitar lokasi, mencentang formulir kepatuhan di atas papan jalan mereka, mengambil beberapa foto dokumentasi yang indah, lalu menerbitkan Certificate of Origin atau sertifikat asal-usul yang menyatakan bahwa mineral tersebut 100% bersih dari konflik dan perbudakan. Segera setelah mobil SUV para auditor itu meninggalkan lokasi dan kembali ke bandara, helm keselamatan kerja ditarik kembali dan anak-anak yang kelaparan itu didorong kembali ke dalam lubang-lubang galian yang gelap. Dokumen sertifikasi palsu inilah yang kemudian dipajang dengan bangga di situs web pembuat telepon pintar dan mobil listrik. Publik kelas menengah yang duduk nyaman di kafe-kafe perkotaan membaca dokumen keberlanjutan tersebut dan merasa tenang. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perangkat seharga belasan juta rupiah yang sedang mereka genggam atau mobil listrik tanpa suara yang terparkir di garasi mereka telah diproduksi dengan standar etika yang tertinggi. Siklus kemunafikan dari industri energi hijau ini tidak berakhir di ruang pamer dealer mobil mewah atau di atas panggung peluncuran telepon pintar terbaru. Narasi utopia mengenai transisi ekologis dengan sengaja menyembunyikan satu babak terakhir yang paling mematikan dari siklus hidup sebuah perangkat, kematian. Apa yang sebenarnya terjadi ketika baterai canggih yang dibangun di atas darah kelas pekerja Afrika ini akhirnya mencapai batas usia pakainya? Industri teknologi beroperasi berdasarkan sebuah cetak biru rahasia yang dikenal sebagai planned obsolescence atau keusangan terencana. Mobil listrik masa kini dan gawai pintar tidak pernah dirancang secara teknik mesin untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Setelah siklus pengisian daya yang terus-menerus selama 5 hingga 8 tahun, struktur kimia di dalam sel baterai lithium-ion tersebut akan mengalami degradasi permanen. Kapasitas penyimpanan energinya menyusut drastis, jarak tempuh kendaraan menurun tajam, dan baterai tersebut secara fungsional mati. Ketika momen kematian struktural ini tiba, korporasi dengan sangat licik kembali memutar mesin propaganda recycling atau daur ulang mereka.
publik kembali didoktrin untuk percaya bahwa baterai-baterai mati seberat ratusan kilogram ini akan dilebur dengan teknologi tinggi, dipulihkan, dan digunakan kembali untuk menciptakan ekosistem sirkular tanpa batas. Secara realitas metalurgi dan ekonomi industri, klaim daur ulang baterai kendaraan listrik ini adalah sebuah kebohongan matematis berskala raksasa. Membongkar paket baterai kendaraan listrik yang direkatkan dengan senyawa kimia industri dan mengekstraksi kembali mineral murni seperti kobalt, nikel, dan litium di dalamnya, membutuhkan biaya operasional dan konsumsi energi yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan menambang batuan baru dari perut bumi. Kapitalisme tidak pernah digerakkan oleh rasa cinta terhadap lingkungan, ia digerakkan oleh efisiensi biaya. Karena mendaur ulang baterai secara finansial tidak menguntungkan bagi korporasi, sebagian besar bangkai baterai beracun ini pada akhirnya tidak pernah benar-benar didaur ulang secara sempurna. Mereka diklasifikasikan sebagai e-waste atau limbah elektronik kategori bahan berbahaya dan beracun kelas berat. Di titik inilah, mesin waste colonialism atau kolonialisme sampah kembali dihidupkan. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara memiliki regulasi lingkungan internal yang sangat ketat yang melarang pembuangan limbah baterai beracun di atas tanah kedaulatan mereka sendiri. Oleh karena itu, jutaan ton bangkai baterai yang mengandung logam berat karsinogenik ini dikemas ke dalam kontainer-kontainer kargo tak bertuan. Limbah mematikan ini kemudian diekspor, diselundupkan, dan dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir ilegal di negara-negara berkembang, seringkali kembali lagi ke benua Afrika atau daratan Asia Tenggara. Logam berat dari baterai yang membusuk ini perlahan-lahan merembes ke dalam tanah, mencemari akuifer bawah tanah secara permanen, dan meracuni pasokan air minum jutaan warga lokal. Benua yang sama, yang rakyatnya diperbudok untuk menggali mineral tersebut saat masih mentah, kini dipaksa menjadi tong sampah raksasa ketika mineral tersebut sudah menjadi racun yang membunuh. Skema eksploitasi ujung ke ujung ini memperlihatkan sifat asli dari pergulatan geopolitik abad ke-21. Apa yang kita saksikan di Republik Demokratik Kongo dan negara-negara kaya mineral lainnya bukanlah sekedar kecelakaan sejarah. Fenomena ini adalah contoh paling absolut dari resource curse atau kutukan sumber daya. Sebuah paradoks ekonomi di mana negara-negara yang dianugerahi kekayaan alam paling melimpah justru dikutuk untuk memiliki tingkat kemiskinan, korupsi, dan konflik bersenjata yang paling tinggi di dunia. Kutukan ini tidak datang dari langit. Kutukan ini dipelihara secara sengaja oleh negara adidaya. Saat ini sedang terjadi perang dingin gaya baru antara Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Tiongkok untuk memonopoli rantai pasok mineral kritis global. Mereka mendanai faksi-faksi milisi bersenjata lokal di Afrika, menyuap para politisi korup untuk meloloskan konsesi tambang bernilai triliunan dolar, dan dengan sengaja menjaga agar negara-negara kaya mineral tersebut tetap berada dalam kondisi kekacauan politik atau failed state. Selama sebuah negara terus dilanda kemiskinan absolut dan ketiadaan hukum, korporasi asing dapat terus merampok sumber daya alam mereka dengan harga yang sangat menindas, tanpa perlu khawatir adanya tuntutan upah layak atau regulasi perlindungan lingkungan dari pemerintah setempat. Pada analisis akhirnya, kita harus berani meruntuhkan altar pemujaan terhadap green capitalism atau kapitalisme hijau. Membeli mobil listrik bukanlah tindakan menyelamatkan dunia, itu hanyalah tindakan menyelamatkan industri otomotif dari kebangkrutan di era krisis iklim. Kita tidak bisa melepaskan diri dari krisis ekologis menggunakan sistem hiperkonsumtif yang persis sama yang menciptakan krisis tersebut di tempat pertama. Menukar sistem yang membakar bahan bakar fosil di udara dengan sistem yang memperbudak anak-anak untuk menggali racun di bawah tanah bukanlah sebuah bentuk kemajuan peradaban. Itu hanyalah sebuah negosiasi genosida. Kita sekedar memindahkan lokasi penderitaan ke tempat yang tidak terlihat oleh mata kelas menengah perkotaan. Kendaraan listrik bebas emisi yang mengkilap di jalanan ibu kota hari ini bukanlah monumen kemenangan umat manusia atas krisis iklim. Ia adalah sebuah monumen berjalan dari keserakahan yang tidak terbatas, sebuah peti kafut teknologi yang dirakit menggunakan darah, keringat, dan masa depan yang dirampas dari tangan anak-anak kelas pekerja di belahan bumi yang sengaja dilupakan.